Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Khairul Ummah beserta para pengurusnya, yaitu Al-Karam Bapak Ustadz Haji Abdul Syukur. Kita doakan semuanya pengurus DKM Masjid Jami Khairul Ummah, Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, keberkahan dunia dan akhirat, menjadi orang yang bermanfaat dan diberikan kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Bapak Ustadz Rahman, Bapak Ustadz Hasan Al-Muttalib, dan juga orang tua kita, yaitu Bapak Kepala Desa Babelan Kota dan Bapak Haji Jampang. Kita doakan beliau juga Allah berikan kesehatan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini alhamdulillah saya bisa hadir di acara tawakufan taklim kita yang setiap malam Selasa. Insya Allah ngajinya ngasok, ketemu Ramadan, mengisi Ramadan lebih-lebih daripada ngaji setiap malam Selasa. Jangan sampai ngajinya ngasok, Ramadan juga ikut apa? Ngasok juga, jangan ya. Jadi ngaji ngasok, ketemu Ramadan, Ramadannya lebih maksimal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya setiap kali taklim itu selalu pesan. Di antaranya adalah ketika kita duduk di majelis ini, niatin ini sebagai bekal buat kita pulang kampung. Saya selalu bilang itu sebagai zat, ya, bekal tambahan biar kita pulang kampung menghadap Allah udah punya bekal. Walaupun bekal itu kita lakukan setiap pekan, setiap malam Selasa. Apalagi kalau bapak-bapak haji, malam ini ada taklim di anu ngaji, malam ini taklim di masjid ini ngaji, bekalnya tambah banyak. Jadi jadikan duduknya kita di majelis ini sebagai bekal buat kita pulang kampung. Kapan pulang kampungnya? Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya, bisa jadi tahun lalu banyak saudara-saudara kita masih ikut ngaji bareng, tapi tahun ini mereka sudah berada di alam kubur. Ya, dikit lagi kita ketemu Ramadan.
nggak ada jaminan kalau umur kita sampai ke Ramadan. Makanya kita selalu berdoa, balighna ya Ramadan, sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan, karena nilai bulan Ramadan berlipat-lipat. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya pesankan nih di tempat ini, besok di bulan Ramadan target kita satu, disebut Syahrus Siyam, puasanya harus khatam. Itu target dari awal. Saya niat puasa 1 bulan penuh, jangan ada yang dikurangi. Apapun kendalanya, bismillah, kuatin ya Allah, biar saya bisa menjalankan puasa full 1 bulan penuh. Target yang kedua, Syahrul Qiyam. Ya Allah, kuatkan saya melakukan sholat malam, di antaranya sholat tarawih. Jangan sampai ada yang bolong, karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan lain. Kita nggak akan ketemu sholat tarawih di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Makanya orang yang siangnya puasa, malamnya tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosanya Allah hapus. Jadi kalau ada orang puasanya doang, tarawih kagak, maka separuh dosanya diampuni siang doang, malamnya enggak. Atau sebaliknya, ada orang yang tarawih doang, puasanya enggak, maka dosanya diampuni apa? Separuh, malam doang. Rugi enggak tuh? Rugi. Apalagi puasa kagak, sholat tarawih apa? Kagak. Nauzubillah, Pak ya. Jangan sampai dah ketemu Ramadan, puasanya khatam, sholat malamnya juga khatam. Yang ketiga, puasa itu bulan Ramadan targetnya syarhul Quran, khatam Qurannya. Kalau perlu 1 kali khatam selama sebulan, berarti 1 hari 1 juz. Kalau lebih bagus 2 kali khatam, berarti 1 hari 2 juz. Kalau perlu 3 kali khatam, 10 hari 1 kali khatam. Nah, tinggal kita dah. Ya, kalau Imam Syafi'i mah 1 bulan Ramadan berapa kali khatam? 60 kali khatam. Ya udah, kita ke Imam Syafi'i ya. 1 aja khatam udah apa? Udah bagus banget. Jadi sehari itu 1 juz harus kita khatamkan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu sama seperti orang yang sedang berdialog dengan Allah. Jadi tiap hari kita baca Quran, maka tiap hari pula kita sedang ngobrol dengan Allah. Maka jangan pernah ditinggalkan. Ya, nanti kalau dibahas panjang. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan syahruz zakat was shadaqah. Di bulan Ramadan, bulannya mengeluarkan zakat, bergemar bersedekah. Jadi 1 bulan itu Pak, paling komplit, semua ibadah ada di situ. Semua ibadah ada di situ. Ya, makanya pintu surga itu kan ada 8. Bab sholat, pintu puasa, pintu zakat, sedekah, ya. Itu ada di dalam bulan Ramadan. Bahkan orang untuk meraih pahala haji dan umroh juga ada di bulan Ramadan.
Jadi kalau kita pengen dapat pahala haji, dapat pahala umroh, ada di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Satu, orang yang berumroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan dia haji bersama Nabi. Jadi kalau orang pengen haji bersama Nabi, maka umrohlah di bulan Ramadan. Dua, ya. Dua, apa? Kalau orang di 10 terakhir bulan Ramadan, ngandang ke masjid. Ngandang, Pak. Ya, ini belum ada ya. Khairul ummah ngadain iktikaf di 10 hari terakhir. Jangan pulang-pulang. Ngasok, kerja ngasok, dagang ngasok, apa namanya, ke sawah ngasok. Ngandang ke masjid 10 hari, malam 21 masuk, pulang malam takbiran. Ini kalau ada khairul ummah jempol. Ya. Apa keutamaannya? Ada riwayat begini. Mani takafa asran min asri awakhir Ramadan. Siapa orang yang beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, kahajjataini wa umrataini. Orang itu mendapatkan pahala sama dengan 2 kali haji, 2 kali umrah. Itu kalau ngandang kemana? Ke masjid. Mudah-mudahan tahun ini khairul ummah bisa terwujud tuh. Terutama ketuanya ya. Nggak apa-apa besok mau 3 orang kek, mau 4 orang kek, namanya juga baru mulai ya. Saya yakin kalau istiqomah nanti kayak Masjid At-Taqwa, orang akan datang sendiri. Dibikin kajian di sini, ya. Kalau nanti ada di sini, nggak apa-apa, sekali-sekali saya ikut itikafnya ke sini, ya kan? Biasanya kan itikafnya di At-Taqwa, bikin kajian, sholat malam, sholat taraweh, sholat qiyamul lail, sambil juga ada kuliah subuh, kuliah zuhur, ya. Insya Allah mudah-mudahan biar kita sempurna di Ramadan. Jadi target bulan ini, Ramadan tahun ini, jangan ada yang ompong, jangan ada yang disia-siakan. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu. Tuh, satu, niatin sebagai apa? Bekal buat kita pulang kampung. Yang kedua, menyambut bulan Ramadan, ya, agar kita ketemu dengan Ramadan. Ini baru masuk 10 pertama bulan Sya'ban. 10 pertama bulan Sya'ban. Apa amalannya? Satu, di bulan Sya'ban ya, amalannya terus berdoa biar bulan ini Allah berkahi. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Terus berdoa, ya Allah berkahi saya bulan Sya'ban dan pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ya kan? Biar kita ketemu sama Ramadan. Yang kedua, amalannya banyakin sholawat selama bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ayat perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Suruh banyak-banyak kita bersolawat. Apa keuntungannya? Nih, satu saya kasih ya, keuntungan orang bersolawat. Kata Nabi apa? Aksiru as-sholata alayya. Banyak-banyaklah kamu bersolawat kepadaku. Satu keuntungannya, nurun fil qabri. Sholawat itu akan menjadi cahaya saat kita berada di alam kubur. Makanya kenapa saya bilang jadiin bekal? Karena semuanya mati.
Ya, mati nggak Pak? Mati. Ya, kalau mati maksudnya kemana? Kubur. Kuburan kita gelap apa terang? Gelap. Nah, cahayanya sholawat. Makanya gepek sholawat mumpung ketemu bulan Sya'ban. Di luar bulan Sya'ban tetap bersolawat. Kenapa? Biar kuburan kita terang. Kelebihan yang kedua, nurun ala sirat. Sholawat itu akan menjadi cahaya ketika kita jembat di atas sirat. Semuanya akan jembat. Ya, ada yang baru jembat pisang, teplok, jatuh ke neraka ya. Ada yang udah di tengah-tengah, teplok, jatuh. Karena jembatannya goyang, dia gantungan kayak di jembatan, jatuh juga ke dalam neraka. Ada yang udah nembir, mau nyampe ke surga, mati tetap apa? Jatuh juga. Maka supaya jembatan kita seret sampai surganya apa? Sholawat, gampang, wiridnya gampang, sholawat doang. Ya. Yang ketiga, nurun fil jannah. Sholawat itu akan menjadi cahaya di dalam surga. Jadi bulan Sya'ban ini bulannya kita mencari cahaya. Dan orang hidup butuh cahaya. Ini malam ini nih, kalau nggak ada cahaya lampu, bapak-bapak datang kagak? Satu pulau mati listriknya, agak nggak ada yang datang, ya. Tapi karena ada cahaya lampu, Pak, datang kita. Begitupun ketika kita siang, ada cahaya matahari. Coba kalau daerah kita malam terus Pak, nggak ada siang-siangnya. Kira-kira tuh ngapain kita? Sehari-hari itu Pak, selama 6 bulan itu malam terus nggak ada siangnya. Nah, naik di atas kasur mulu tuh apa ya? Ada ngaji-ngaji, nggak sekolah-sekolah, karena malam terus. Ada nggak Pak negara yang 6 bulan itu malam? Ada Pak. 6 bulan malam, 6 bulan siang. Nah, itu butuh cahaya. Nah, cahaya itu akan didapatkan untuk orang yang sering bersolawat. Makanya kita isi di bulan Sya'ban. Jangan terus bersolawat Pak. Coba yang semangat, kita sholat bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Semangat. Sekali lagi. Sallallahu ala. Sallallahu. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana min yaumina hada ila yaumil. Jangan bosan-bosan pokoknya Pak ya, sholawat. Itu yang pertama, mumpung ketemu bulan Sya'ban. Yang kedua apa Pak? Sedikit lagi kita masuk nisfu Sya'ban. Ya. Pada malam nisfu Sya'ban Allah itu menurunkan ampunannya kepada seluruh makhluknya Pak. Jadi malam nisfu Sya'ban malam dibuka ampunan Allah. Jadi yang ngerasa punya dosa banyak, jangan tinggalkan kesempatan malam nisfu Sya'ban. Malam apa Ustaz Syukur? Masa besok ya? Nah, malam nisfu Sya'ban jangan sia-siakan. Ya. Kenapa? Allah ampuni dosanya. Ya, makanya besok penuh nih orang. Kecuali dua yang nggak diampuni. Ini jangan sampai masuk yang dua. Ya, kalau masuk yang dua, mau sholatnya rajin, mau sedekahnya rajin, mau ngajinya rajin, nggak diampuni oleh Allah. Ya, apa? Satu, musyrik. Hati-hati dengan kemusyrikan. Ya. Hati-hati Pak. Musyrik itu dosa yang paling besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Walaupun orang itu puasanya rajin, sholatnya rajin, berjamaah, baca Quran rajin, sedekah rajin, ngajinya rajin, tapi masih percaya menduakan Allah dengan yang lain, orang diampuni. Hati-hati ya. Orang-orang diampuni dosanya oleh Allah, ternyata ada orang yang musyrik, maka dia tidak akan diampuni. Yang kedua yang nggak diampuni apa? Al-musyahin. Apa al-musyahin? Orang yang masih apa tuh? Masih dendam, masih marah, masih benci sama orang lain, sama saudara masih marah, sama tetangga masih marah, sama siapa aja masih punya dendam, maka malam nisfu Sya'ban orang itu dosanya enggak diampuni. Ya, hati-hati tuh. Maka kalau masih marah sama tetangga, masih benci, masih gedek, masih dendam sama saudara, buru-buru diselesaikan, minta maaf, biar kita termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Ya, jadi sayang Pak, ketemu Sya'ban ternyata kita nggak diampuni dosa kita. Ini kalau ada besok buru-buru dah datang, ya maafin gua. Jangan melihat gua lebih tua sama lu yang muda minta maaf. Jangan lihat itu. Kenapa Pak? Wal afina anin nas. Pemaaf lebih mulia daripada yang memaafkan. Makanya minta maaf ya itu segera. Entar mah dia mau maafin kayak kagak, terserah dia. Yang penting kita duluan. Karena kalau kita udah minta maaf terus kita mati, selesai urusan manusia dengan manusia. Ya, makanya diselesaikan sebelum Ramadan datang.
maafin gua ya, maafin gua. Kalau perlu sorong, bawa sop, bawa gabus, serantang, ya Bu ya. Masak sop, gabus, serantang sama saudara nih. Gua bawa serantang. Yang saudara lagi marah kayak, lagi benci, lagi kesel baik, bawain. Supaya apa? Supaya urusan dendam dengan manusia jangan sampai ada sampai malam nisfu Sya'ban orang itu nggak diampuni dosanya. Nauzubillah. Itu yang bilang siapa Pak? Nabi supaya kita bersih dari dosa. Ya. Tuh. Kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga amalannya Pak, baca Yasin. Yasin dibaca. Ya, bukan hanya malam nisfu Sya'ban. Maka ada orang Pak yang rada-rada kurang setuju. Emang ada dalilnya malam nisfu Sya'ban baca Yasin? Mak ada dalilnya? Ada. Apa kata Nabi? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Ini saya sampaikan Pak, direkamnya. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang setiap malam baca Yasin, subuhnya Allah ampuni dosanya. Ya. Jadi dalilnya itu Pak, setiap malam baca Yasin, setiap malam, bukan hanya malam nisfu Sya'ban saja, tiap malam. Kalau dosa kita pengen maghfur, diampuni oleh Allah. Maka tadi alhamdulillah ya, malam ini baca Yasin. Yang malam ini tadi baca Yasin, subuhnya diapain? Dihapus dosanya. Tiap hari Pak, tiap hari baca Yasin. Bukan hanya buat diri kita, maka setiap kali baca Yasin kita niatin buat almarhum bapak saya, buat almarhumah emak saya, buat almarhum kong saya, buat almarhumah empeng saya, buat almarhum guru-guru saya. Yang baca dosanya diampuni, yang diniatkan juga dosanya diapain? Diampuni. Iya Pak hari baca Yasin, jangan ragu-ragu. Bahkan ada yang mengatakan apa Pak? Kullu syai'in qalbun. Setiap sesuatu punya hati, punya jantung Pak. Ini punya jantung, punya, makanya masih hidup karena jantungnya ada. Wa qalbul Qur'an Yasin. Jantungnya Al-Quran itu surah Yasin. Ya, maka tiap hari kalau nggak sempat malam pagi habis sholat subuh. Bahkan riwayat lain apa? Iqra'u Yasin ala amwatikum. Bacain Yasin kepada orang-orang yang sudah mati. Makanya orang kalau roahan, tahlilan, haul, ziarah kubur yang dibaca apa? Yasin. Ya, bismillah. Biar apa Pak? Biar dosa kita apa? Diampuni oleh Allah. Baca Yasin. Maka besok malam nisfu Sya'ban ya, dari rumah bawa tuh Yasin. Bahkan kadang-kadang dikasih air. Pak ya. Kenapa Pak? Air yang dibacain ayat Al-Quran itu lebih bermanfaat daripada air yang kagak dibaca. Makanya Bapak kalau mau minum minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka dia punya nilai ibadah. Kalau pengen panjang lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sedikit pun nggak akan jadi malapetaka nih air yang kita minum. Segitu aja 2 biji Pak, udah dahsyat itu air. Apalagi kalau air itu dibacain apa? Yasin. Apalagi kalau dibacain hukmul Quran.
Ya, khatmul Quran. Mudah-mudahan Pak ya, sekali ketemu bulan Sya'ban full dengan kegiatan yang baik-baik. Belum tentu Sya'ban tahun depan kita ketemu. Ya, ini sebagai bekal tambahan kita untuk kita pulang kampung. Pulang kampung itu kagak ngurus tua. Ya, yang muda juga bisa mati duluan. Apalagi yang tua. Apalagi Pak ya. Karena itu insya Allah mudah-mudahan saya selalu pesan begitu. Ya, pesan yang terakhir Pak. Niatin ngaji sampai mati. Saya selalu pesan gitu. Niatin ngaji sampai mati. Kalau Bapak dari rumah ngajinya kemari sampai mati Pak, sampai mati pokoknya saya baru berhenti ngaji. Gitu ya. Lagi repot, lagi sibuk, nggak bisa ngaji, dapat pahala ngaji, dapat. Ya. Kemudian kalau nggak repot, nggak sibuk, kemudian mati Pak, orang itu mati di pertengahan ketika dia ngaji sampai mati, maka dia dicatat mendapatkan pahala mujahid fi sabilillah. Karena mati sedang menuntut ilmu. Nah itu yang saya selalu pesan. Ya, niatin jadi bekal, niatin ngaji sampai mati, pokoknya sampai mati. Saya baru berhenti ngaji. Mau paham kek, mau kagak kayak kemari Pak, duduk aja duduk. Nyampe sini nyari tiang senderan tidur nggak apa-apa. Ya, yang penting datang sudah niat mau ngaji. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama niatin biar kita sampai ketemu bulan Ramadan. Yang kedua biar kita diberikan taufik dan hidayah agar kita bisa mengisi bulan Sya'ban, bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Yang ketiga biar kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, insya Allah segala kesulitan-kesulitan kita senantiasa Allah rubah menjadi kemudahan-kemudahan. Yang utangnya masih banyak, baik, biar Allah bukain jalan, biar segera lunas bayar. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.